Kita ke informasi lainnya, pemirsa. DPR sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Banyak pihak berharap perubahan regulator dan operator akan membawa perbaikan tata kelola ibadah haji. Yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Pemirsa, setelah pengesahan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh, saat ini pembentukan Kementerian Haji dan Umroh hanya tinggal menunggu keputusan Presiden saja. Publik tentu berharap agar pengelolaan perjalanan haji dan umroh melalui lembaga tinggi khusus dapat membawa perbaikan pelayanan dan tata kelola yang lebih amanah tentu saja, agar tidak ada lagi penyelewengan kewenangan maupun juga anggaran untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apalagi saat ini KPK tengah mengusut kasus penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Inilah sosok Gus Alex, orang dekat Yakut Holil Komas. Ishfa Abidal Aziz alias Gus Alex menjadi staf khusus Yakut saat menjabat Menteri Agama. Gus Alex menjadi orang pertama yang diperiksa setelah KPK meningkatkan status pengusutan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 menjadi penyidikan. KPK sebelumnya sudah menggeledah rumah Gus Alex dan memasukkan namanya dalam daftar pencegahan imigrasi. Yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan juga salah satu yang merupakan pihak yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri, karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikannya. Seperti hari ini pemeriksaan begitu, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Pada 8 Agustus lalu, KPK menerbitkan sprindik umum untuk meningkatkan status pengusutan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 menjadi pengusutan. Mekanisme sprindik umum digunakan karena KPK belum dapat menetapkan tersangka. Tujuan meningkatkan status menjadi penyidikan adalah untuk memudahkan KPK mencari bukti. Namun bulan Agustus hampir berlalu dan KPK masih juga belum menetapkan tersangka. Kita tunggu jadwal pemeriksaan untuk perkara ini dan tentu KPK berharap kepada pihak-pihak yang nanti dipanggil untuk dimintai keterangan untuk kemudian kooperatif, sehingga proses penyidikan dalam perkara ini juga bisa segera tuntas. Terlebih dalam perkara ini, KPK masih berbicara pada sprindik umum, artinya belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal masyarakat anti korupsi Indonesia menilai konstruksi kasus dan peran para pelaku sudah terang benderang. Maki siap menggugat KPK bila hingga akhir Agustus belum menetapkan tersangka. Kalau nanti lemot lagi ya kita gugat pra-peradilan lagi gitu. Kita tunggu semoga KPK cepat dan segera menetapkan tersangkanya dan tidak tebang pilih siapapun yang diduga terlibat ya jadikan tersangka meskipun itu jabatannya sangat tinggi misalnya gitu. Jadi ini dan saya berharap tidak hanya mentersangkakan yang bawah-bawah, yang bawah itu kan hanya menjalankan tugas atasannya. Maka ya harusnya yang menjadi tersangka adalah atasan-atasan yang punya kewenangan yang jabatannya tinggi. Dengan tambahan 20.000 kuota haji, maka pada 2024 Indonesia memberangkatkan 221.000 jemaah dan 2.200 petugas haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, jalur haji khusus dibatasi 8% dari seluruh kuota haji tahun berjalan. Otomatis, haji khusus semestinya juga dijatah 8% kuota haji tambahan. Kuota tambahan yang diberikan kepada jalur haji reguler harusnya sebanyak 18.400 jemaah dan kuota tambahan jatah haji khusus hanya 1.600 jemaah. Namun, pada 2024, kuota tambahan tersebut dibagi dua. 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 haji untuk khusus. KPK menduga penyimpangan ini merugikan negara dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Ditambah 8.400 calon jemaah haji reguler yang telah mengantri 14 tahun gagal berangkat. Belum juga tuntas penyidikan kasus jual beli kuota haji tambahan, DPR kembali mengungkap dugaan tindak pidana, yaitu jual beli kuota petugas haji. Banyak yang disoroti kaitannya petugas dari daerah
itu rata-rata mereka tidak kerja. Harusnya petugas itu kan melayani para jamaah. Nah, mereka itu pakai kuota itu, tapi dia tidak mau kerja, alasannya karena dia membayar. Kalau temuan-temuan kecil di lapangan seperti itu, dan memang ya ada yang bekerja, ada yang enggak, tapi banyak yang enggak bekerja. Pekan ini DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Dengan revisi, eksekutif dapat membuat kementerian baru yang khusus menangani haji dan umroh. Ya kalau lihat dari revisi undang-undang tersebut, konsekuensinya ada kementerian baru. Tapi kita akan serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah kemudian ada yang dikurangi, atau kemudian ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah. Pengalihan regulator dan operator haji yang sebelumnya di bawah Kementerian Agama memberi harapan baru, yaitu perbaikan pelayanan dan disiplin sumber daya manusia. Apalagi pemerintah pun jujur mengakui sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Antara lain, pemerintah Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kuota haji dan kuota haji tambahan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Belum optimalnya pembinaan terhadap jemaah haji tahun berjalan dan jemaah haji pada urutan berikutnya. Belum adanya perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji non-kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Belum adanya mekanisme pembahasan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam hal terjadi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta belum ada pengaturan mengenai sistem informasi haji melalui sistem informasi kementerian, serta keberangkatan perjalanan ibadah haji dan umroh secara mandiri. Pemerintah berganti, pengelolaan ibadah haji terus menjadi ladang korupsi. Kita masih ingat mantan Menteri Agama Said Akil Husin Al-Munawar yang dipenjara lantaran menilap dana abadi umat dan menerima uang sebesar 4,5 miliar rupiah. Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama periode 2009-2014 juga dipenjara terkait pengangkatan petugas panitia penyelenggara haji dan memanfaatkan sisa kuota haji untuk segelintir orang agar bisa naik haji gratis. Surya Dharma juga dinyatakan bersalah karena menyelewengkan dana operasional Menteri 1,8 miliar rupiah untuk berobat anaknya dan keperluan wisata. Presiden Prabowo telah memerintahkan screening ketat saat pengisian jabatan Kementerian Haji dan Umroh. Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek anti korupsi, manipulasi dan sebagainya. Jadi kami tentu ketika ada shifting kami memastikan untuk melakukan screening yang ketat. Harapan pengelolaan haji yang amanah, profesional dan berintegritas berada di pundak pimpinan BP Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak. Dapat dipastikan keduanya juga akan memimpin Kementerian Haji dan Umroh yang pembentukannya masih menunggu keputusan Presiden. Selain bekerja cepat karena persiapan musim haji 2026 telah dimulai, Kementerian Haji dan Umroh tentu harus bekerja sesuai aturan dan menggunakan kompas moral agar penyelewengan tidak terulang kembali. Pemirsa, perintah Presiden Prabowo agar rekrutmen Kementerian Haji dan Umroh melalui screening yang ketat menunjukkan itikat Presiden untuk memastikan lembaga tinggi yang baru ini diisi oleh orang-orang berkompeten dan berintegritas tinggi. Sebagai regulator sekaligus operator, pembentukan kementerian khusus ini diharapkan menghasilkan pengelolaan yang lebih mumpuni dan memungkas berbagai persoalan menahun, seperti penggunaan kuota, transportasi, akomodasi maupun konsumsi. Dari Jakarta, Syahal Hadar, Nur Ihsan, Metro TV. Usai jeda, Top News akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, diantaranya mengenai pihak berwenang telah menutup area gunung Etna di Italia untuk pengunjung. Informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.